Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irdan Kaptensar. Alhamdulillah di hari yang cerah dan indah ini saya mendatangkan sebuah tamu ya, jauh-jauh dari Jember ya, Jawa Timur. Saya hadirkan ke sini untuk saya wawancarai. Tapi sebelum saya lanjut mewawancarai adik ini, saya ingin kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan dengan video yang saya bagikan seputar pendakian dan tips. Seperti apa wawancaranya? Simak terus ya. Alhamdulillah tamu yang saya hadirkan jauh-jauh dari Jember ini bersedia ya, jauh-jauh dari Jember ke Madiun untuk saya wawancarai. Nah, seperti apa wawancaranya? Tapi sebelum saya wawancarai, saya akan mempersilahkan tamunya ini untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman di rumah. Monggo, dipersilahkan. Halo teman-teman, nama saya Alifa Faradila, biasanya dipanggil Alipa. IG-nya nanti di follow ya di. Iya, nanti dicantumkan ya. Oh iya, dicantumkan. Harus dicantumkan. Namanya bisa dipanggil Alipa. Terus saya umurnya 21 tahun, tapi masih kelihatannya kayak 17 tahun ya. Macam-macam muda berarti ya, Pak. Awet muda dong. Muda. Iya, 21 tahun. Terus status apa ini ya? Ya, statusnya ada dua nih. Saya mau bertanya status sekolah dulu aja. Mahasiswa atau apa gitu ya? Iya, sekarang masih kuliah di jurusan sastra Inggris di Universitas Jember. Universitas Negeri Jember ya, UNEDS ya. Halo UNEDS, halo. Jurusannya sastra Inggris. Berarti yang mau translate bisa loh, calling. Ini berarti kayak Bung Firsa ya, Bung Firsa kan Bung Firsa juga sastra Inggris. Tandingannya ya. berat. Beda ya, stratanya beda jauh ya. Beda jauh. Ya, tadi jurusannya sastra Inggris, kampusnya di UNES Jember ya, Jawa Timur pastinya. Ini status yang selanjutnya nih, bujangan atau pajangan. Ini ya, maksudnya pajangan kan kadang ada yang dianggap pasangan, ada yang dianggap pajangan. Kayak kasih bayangan ini. Oh, kayak kasih bayangan, bukan kayak kasih gelap yang penting. Bukan lah. Pelakor ini Oh, pelakornya dihindari dulu. Iya, dihindari dulu dong. Ini statusnya nanti nggak lulus nanti ini. Oh, berarti jadi bisa jadi kalau mencari pasangan itu bisa penghalang lulus berarti. Enggak, statusnya taken guys. Oh, sudah taken. Jadi teman-teman yang di rumah yang berharap akhirnya kandas. Cut. Tapi kalau mau berjuang boleh. Nanti boleh ngajak ndaki bareng. Tapi Alipa diajak, pacarnya Alipa juga diajak nih. Betul. Jadi kalian jadi porternya. Kalian jadi fotografernya aja, nggak apa-apa lah ya. Orang ketiga ya. Ingat, jadi orang yang berguna, bukan jadi orang ketiga ya. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih Mbak Alipa dari jauh-jauh dari Jember. Iya, mahal loh ini. Ya mahal ini ya. Ini fee-nya nanti tinggi loh ya, ratingnya. Jauh-jauh dari Jember ya kan ke Madiun untuk saya wawancarai. Mbak Alipa, ini yang saya bikin penasaran ke Mbak Alipa. Mbak Alifa kan ini umur 21 tahun ya. Mohon diceritakan kepada teman-teman di rumah nih, awal mulanya suka mendaki gunung itu sejak kapan? Pertama mendaki gunung itu gara-gara waktu SMA sih diajak kayak gitu. Tapi waktu pertama mendaki itu kayak kesannya biasa aja gitu. Terus waktu seneng-senengnya itu pas kuliah sih. Pas kuliah tahun 2016-an lah, sekitar tahun 2016 itu kayak ketagihan terus sampai sekarang. 2016 sudah mendaki gunung ya. Itu usia berapa berarti ya, masih muda baru banget masuk ya. Kuliah sih ya. Masih kuliah ya. Paling 19 tahunan. 19 tahun. Awal mulanya mendaki gunung mana nih, Mbak Samban? Pertama kali yang nggak ketagihan itu adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu. Iya, nggak ketagihan? Nggak ketagihan, soalnya nggak tahu ya. Kayak timnya itu kayak biasa aja, nggak solid. Berarti bukan gitu. Karena gunungnya ya, padahal gunungnya bagus. Lawu kan soalnya ratingnya tertinggi, soalnya memang treknya lumayan bagus, pemandangan juga mantap banget. Jadi bukan karena treknya, tapi temennya kenapa nih, Mbak? Ya kayak kurang solid, terus masih jaim-jaiman, jaga jarak ya, nggak bisa los. Nggak bisa los. Tapi kalau waktu yang ke Semeru itu itu udah ketagihan banget, timnya solid, padahal baru kenal kayak gitu. Berarti ke Semeru tuh pendakian keberapa nih, Mbak? Kedua. Berarti habis Lawu terbitlah Semeru. Dan itu waktunya lama, jangka waktu lama. Nah, itu awal mula mendaki gunung kapok atau ketagihan nih? Kalau yang Lawu sih
kapok sih ya, Kapok. soalnya kan timnya kayak gitu. Tapi kalau yang Semeru waktu naik itu kapok, waktu turun Seneng. seneng banget. Tapi kalau misalkan Lawu itu timnya nggak seperti itu mesti ketagihan Mbak ya. Iya Jadi sih. ingin lagi dan lagi ya. Karena Lawu kan Tergantung timnya iya ya. tergantung timnya. Karena Lawu kan ratingnya tinggi banget gitu kan. Favorit juga sih di Pulau Jawa. Terus itu kan Mbak Alifa ini kan cewek nih. Awal mulanya tuh langsung mendapatkan izin orang tua atau melalui beberapa proses dulu. Monggo dijelaskan. Kalau yang ke Lawu itu izin sih, soalnya kayak acara sekolahan gitu, jadi diizinin. Yeah. Terus kalau Semeru kan posisinya aku udah ada di Jember. Dan artinya jauh dari orang tua, kan orang tua di Madiun gitu. Yeah. Terus waktu itu aku nggak izin. Berarti nilap ya ini? Yes. Nggak boleh ditiru ya teman-teman. Nggak boleh ditiru Jangan ya, ditiru ya. karena kalau prinsip saya mendaki gunung yang paling utama tuh izin Restu. orang tua, restu ya. Jadi jangan nilap, ini nggak patut dicontoh ya teman-teman. Dicontoh. Ini cuma cerita Pengalaman aja ya. ya. Terus habis itu pas udah turun aku ngasih nih fotonya ke ayah. Terus Ya. aku dimarahin bukan gara-gara aku nggak izin, tapi aku dimarahin gara-gara nyewa karir, nyewa Ya. tenda, padahal ayah itu punya. Jadi kesimpulannya kan ayah sebenarnya ngedukung. Jadi Ya. setelah itu aku jadi izin lah, kalau mau daki gunung tuh izin. Ya mau daki gunung ini Ya. kayak gitu. Kok ayahnya punya daki apa ayahnya punya hobi yang sama? Oh ya, ayah saya itu tentara kan. Oh, tentara ya. Jadi punya matras kayak gitu-gitulah. Punya nesting juga mungkin. Betul. Punya parafin, Yes, punya betul. kompor. Jadi karirnya jangan-jangan karir buat tugas. Tapi Oh, ada sih gitu. kayak karir yang kayak ginian Ya. gitu ada. Dan waktu itu kan aku nyewa, jadi dimarahinnya gara-gara itu. Karena malah. anggarannya lebih meningkat daripada betul. tahu gitu pakai punya ayah gitu ya. Tapi yang ada nggak naik gunung malah perang gitu ya. Ya jadi seperti itu ya, lumayan menarik banget tapi nggak patut ditiru karena nilap. Tahu gitu lebih baik jujur. Kalau jujur kan anggarannya malah hemat ya Mbak ya. Uang yang seharusnya buat Ngepres nyewa. anggaran Iya, nih. nanti kita mendaki gunung tuh juga harus hemat ya teman-teman ya, karena physically kita harus mengutamakan kesederhanaan. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Nah, harusnya seperti itu. Nah, itu akhirnya setelah itu next kemudiannya sudah mulai diizinkan. Sudah ada diizinkan. Yang penting tuh kayak bisa jaga diri aja sih. Dibilangin bisa jaga diri, terus kenalin juga teman-temannya kita itu Partner. kayak gimana, teman naiknya naik. kita itu kayak gimana. Insya Allah bakalan ngerti sih orang tua kalau dijelasin kayak gitu positifnya dan lain-lain. Nah, di usia yang sekarang nih, mungkin Mbak Alifa kan sudah kuliahnya udah mau selesai mungkin ya, Yes. udah mau selesai. Ini udah semester Sudah semester 8. semester 8 Doain ya mau skripsi ya, doain. mau skripsi. Eh. Ini bagaimana Mbak Alifa membagikan waktu. Waktu. Jadi meluangkan waktu ya. Mana kesibukan kuliah, mana kesibukan mendaki gunung. Nah, bagaimana cara Mbak Alifa di tengah-tengah sibuknya kuliah nih tetap hobinya mendaki gunung tetap dijalankan? Kalau aku sih mendaki gunung itu nggak ngejar target sih ya. Kalau Ya. Mas Irdan kan ngejar banget ini ya, Nggak, ekspedisi nggak, segala nggak, macam. nggak Kayak gitu, gitu ya. kan. Kalau aku mendaki gunung tuh kalau udah sumpek ini, Ya. otak ini udah sumpek tuh baru aku ngeluangin waktu buat mendaki gunung kayak gitu. Jadi ya seluangnya aja, kalau nggak bisa nggak usah dipaksa kayak gitu. Nggak bisanya dalam arti apa? Waktu apa dana ini? Waktunya dong. Oh, berarti dananya ada terus iya, ya? dananya tuh kayak apa, Ngalir. selalu nyisihin Oh, lah, nyisihin. nyisihin buat ini liburan, nggak tahu kemana liburan, penting nyisihin aja dana gitu. Nah, ini menarik banget ini, nyisihin. Berarti Mbak Alifa ini kan anak kos nih. Yes. Anak kos kan cenderung nggak bisa hemat. Tapi kok masih bisa nyisihin uang buat daki gunung? Gimana caranya nyisihin? Kalau aku sih pakai apa namanya, ada namanya Genius. Oh ya. Itu kan apa namanya, nggak bisa ditarik apa namanya, Setiap waktu. seenaknya, Ya, seenaknya deposit. kita kan. Ya. Terus ya udah itu aku masukin uang ke situ, kalau mau nabung minimal 1 bulan nyisihin 300 lah. Itu kan udah lumayan ya. 300 itu cukup besar ya, berarti anggaran yang dikirimkan papa ke Mbak Alifa Iya. juga lumayan tinggi berarti ya. Iya, 300. Lumayan banget ya, berarti next bisa ke Latimojong, ke Kerici. Amin. Gila banget, doakan saja. ngisiin dana di tengah-tengah sibuknya kuliah, apalagi anak kos ya Anak teman-teman. kos.
Yang penting oh ya juga masak sendiri itu penting. Nah ini anak-anak kos buat yang teman-teman pendaki tapi juga anak kos masak sendiri ya Mbak ya. Iya, masak Berarti sendiri jangan beli. Kalau beli biasanya apa Mbak? Lauknya doang kalau apa? Beli enggak sih, jarang sih kalau beli tuh. Misal kalau lagi nongkrong sama temen kan harus beli kan, nggak mungkin kita bawa bekal dari Nggak rumah enak, kan. ya. Kelihatannya kita kesannya miskin banget gitu kan. Hebat itu banget ya. apa namanya, beli di luar itu kalau pas nongkrong aja. Kalau makanan sehari-hari ya diusahain masak lah. Apapun itu, nasi sama apa iya, sayurnya lauknya bisa masak ya Mbak ya? bisa dong. Sekarang kan ada YouTube. Oh iya, tutorial. Tutorial kan gampang guys. Tapi kalau asinan gimana Mbak? Gampang itu. Terima saja. Kan yang masak Mbak sendiri juga. Iya lagi kan, pulang. ya udahlah dimakan sendiri aja lah. Gitu. Menunya gimana? Setiap pagi, malam, sore ganti terus apa itu? Enggak sih, satu kali masak itu buat 1 hari. Menu 1 hari. Sehari berarti makan berapa kali cuma? 3 kali lah. 3 kali. Tapi kok gak gendut-gendut ya? Ini udah gendut loh. Ayo tebak berapa berat badan aku? 55. 52. Aduh, aku berarti ya. Mari merasa sedikit lah biasa. Laki-laki kan tempatnya salah, Mbak, seperti itu. Betul. Tapi yang unik sekali ya. Jadi teman-teman yang anak kos, tetap kalau kalian mendaki gunung tuh sisihkan dana Mbak ya. Meskipun belum ada rencana, paling nggak kalian punya dana dulu supaya kalian nggak, kalau masalah wacana atau rencana tuh menyusul aja, yang penting anggarannya terkumpulkan dulu. Nah ini di tengah-tengah kesibukan dia tetap mendaki gunung. Berarti mendaki gunungnya karena jenuh ya Mbak ya. Iya. Kalau bosan sama dosen enggak ya? Iya, bosan sama revisi kayak Revisi, gitu. iya. Jenuh Kalau sama dosen. lagi berantem sama pacar juga bisa. Berarti harus naik gunungnya harus sakit hati dulu. Terus lebih sakit hati lagi kalau tahu-tahu pacarnya jalan sama. Aduh, nauzubillah, amit-amit. Makanya antisipasi seperti itu Mbak. Mbak lari sakit hati, lari ke gunung, tahu orang gandengan baper lagi. Sama aja bohong. Nah ini. Enggak lah, enggak boleh baper lah. Oleh sebab itu saya bertanya lagi nih. Mbak ini kan anak kuliah. Anak kuliah itu cenderung kalau merantau itu kan suka nongkrong ya, sering nongkrong sama teman-temannya. Sering nongkrong sama teman-temannya, tapi kok malah Mbak itu jarang ke mall juga? Jarang. Kenapa kok jarang ke mall sebelumnya? Nggak tahu kenapa ya. Kayak saya tuh kalau ke mall langsung kayak pusing gitu loh, ngelihat orang rame banyak kayak gitu. Apalagi di tengah keramaian ada mantan. Aduh, itu pingsan saya langsung di pingsan. pingsan saya. Langsung ngerepotin orang banyak berarti langsung trending topik nanti. Nah itu jarang ke mall karena jarang. pusing lihat orang banyak. Iya. Tapi di gunung sekarang banyak orang Mbak, kok nggak pusing? Tapi kan kalau udaranya di gunung itu kan enak gitu ya, menenangkan kayak gitu. Kalau di mall kan ya ngapain sih, paling ya belanja kayak gitu. Ngabisin duit, nggak bisa liburan kan, semakin stres nanti. Semakin stres lagi karena stres mau ngumpulin uang dari mana lagi gitu ya. Berarti yang jadi pertanyaan lagi, Mbak jarang ke mall, jarang nongkrong. Lalu apa yang Mbak Alifa cari di gunung nih? Perlu dijelasin kepada teman-teman di rumah. Apa yang Mbak cari? Apalagi Mbak cewek nih. Iya. Di gunung itu nyari ketenangan sih sebenarnya. Rata-rata ketenangan. Apa di kos gak tenang? Gitu. Oh, pelarian dari kota yang ramai, riwah kayak gitu. Iya. Terus habis itu kita ke gunung tenang. Dingin hawanya kayak gitu-gitu kan enak gitu. Dingin mana di gunung sama sikapnya dia ke kamu? Enggak sih, aku nggak pernah didinginin ya, sorry. Berarti pacarnya baik banget berarti. Kalau di gunung cari ketenangan, apa di kos itu nggak tenang Mbak pikirannya? Kan di kos kan beda ya. Kalau di kos itu cuma bisanya tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Zona nyaman ya? Zona nyaman buat istirahat, revisian juga. Bangun tidur lihat laptop, aduh revisi kayak gitu kan. Betul. Jadi Mbak Alifa ini menghindari kaum rebahan. Dia pengennya hawanya naik terus. Tadi kalau diajak naik sewaktu-waktu sama teman-teman di rumah bisa ya kan? Bisa dong. Yang penting gunungnya masih terjangkau, iya, nggak mengganggu waktu kuliah. Pas. Waktunya pas. Karena waktunya nggak pas waktu kuliah ya jangan sampai kuliah mengganggu hobimu. Aduh. Gimana ceritanya ini? Nah ini ada yang cukup menarik nih. Mbak kan cewek nih ya, berhijab juga. Mungkin apa yang Mbak Alifa khawatirkan ketika mendaki gunung? Apa yang mungkin Mbak Alifa tuh ragu ketika akan mendaki gunung? Misal nih cuaca nggak mendukung, trek berat, atau fisik kurang kuat, belum latihan, atau mungkin yang lain sebagainya mungkin? Kalau buat cewek itu menurut saya yang paling mengkhawatirkan itu waktu haid enggak sih ya? Pengalaman Mbak ini ya, di-share kepada teman-teman ya. Soalnya saya kalau naik gunung itu nggak tahu kenapa
meskipun sudah ngepasin tanggal, oh ini aku nggak haid ini, tapi tuh pastilah pasti datang. haid. Jadi malamnya tidur di base camp pas itu langsung haid. Berarti gitu. setiap Mbak naik gunung itu selalu halangan? Iya, selalu halangan. Kenapa bisa gitu ya? Gak tahu, di Lawu, di Semeru, Welirang, Arjuna itu halangan semuanya. Gila ya, denger ya, Lawu, Semeru, Arjuna, Welirang, mana lagi Ijen, udah pernah? Udah, mana lagi? Pundak, Penanggungan, terus mana lagi Mbak? Aduh, lupa. Banyak banget. Enggak sih, enggak. Kalah lah. Ya enggak. Ini udah lumayan ya, Welirang, Semeru, wah amazing banget, sekelas cewek loh. Welirangnya lewat Tretes. Yes, Tretes. Tretes bro, trek paling mantap buat teman-teman di rumah. Tanjakan Asu itu paling asu sih emang ya. Tanjakan Asu itu paling asu, tapi kalian mesti coba. Recommended banget. Jadi teman-teman di rumah kalau belum mencoba Arjuna Welirang silakan mencoba, tapi utamakan lewat Tretes ya teman-teman. Karena Tretes itu menantang adrenalin, fisik, mental di sana dipertaruhkan, tapi karena di sana tuh cuacanya juga naik turun nggak stabil ya, kadang kalau hujan juga bahaya, kalau cerah juga indah. Soalnya berbatu kan. Berbatu, licin juga ya Mbak. Jadi waspada. Tapi pemandangan yang disuguhkan di Arjuna Welirang kalian akan nyesel deh, karena saya nggak bisa ngomong kata-kata, nggak bisa diungkapin kata-kata ya. Karena setibanya sampai di Arjuna atau Welirang, kita hanya bisa bersyukur karena samudra di atas awan itu banget, indah banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau mendaki gunung tetapi bau belerangnya menyengat ya, jadi pastikan kalian membawa sangu, buff ataupun masker ya. Kalau kalian misalkan lupa, solusinya yaitu ya kain atau buffnya itu atau baju kalian dikasih air supaya bau belerangnya enggak netralisir ya, lah begitu istilahnya. menyengat ya, karena daripada nafas kalian terganggu terus nanti kalian jadi pusing biasanya nggak tahu seperti itu. Pusing, pingsan sampai misal ya. Sampai misal nanti malah mantan nggak siap tanggung nanti. Karena Arjuna Welirang memang lumayan lah di sana, meskipun airnya banyak tapi treknya favorit banget, terbaik lah, keren banget. Maka dari itu Arjuna Welirang masuk Seven Summit Pulau Jawa. Ketinggian sama pemandangannya luar biasa. Ini Mbak Arifah, kan ini sudah bisa mengantisipasi mungkin ya. Ini cara mengantisipasinya mungkin mau dibagikan kepada teman-teman supaya pendakiannya tetap nyaman meskipun datang bulan, meskipun nggak datang bulan, atau mungkin kadang-kadang sudah dijadwalkan tapi tahu-tahu datang nih tamunya. Biar nyaman itu antisipasinya aja sih yang bener, kayak tadi bawa pembalut, terus bawa ganti yang banyak sih. Tapi yang nggak satu lemari juga dibawa ya, secukupnya aja. Anak kos ini berarti. Secukupnya aja dibawa biar kita itu nyaman. Misal kalau lagi basah kan, kalau kita nggak ada ganti kan ya gimana, masa mau trekking basah-basahan kayak males gitu ya, kan, risih juga kayak gitu. Udah berat, apalagi yang nggak cuma rindu yang berat ternyata ya. Iyalah. Ya ternyata juga bawa carrier itu juga cukup berat ya, daripada melihat dia jalan sama yang lainnya. Iya bener, beratan bawa carrier. Oh iya, tapi lebih kerasa kalau carrier ujung-ujungnya puncak, ya kan? Tapi kalau bawa mantan ujung-ujungnya dia pelaminan sama yang lainnya. Pengalaman ini kayaknya. Enggak. Ini lanjut ya Mbak, untuk yang mungkin memberikan tips seputar pendakian sejauh ini, pengalaman Mbak Arifah mungkin bagaimana cara, biasanya apa sih kalau Mbak Arifah selain datang bulan? Buang air mungkin mau disampaikan? Kalau lagi haid itu, lagi haid ataupun enggak sih ya sebenarnya, yaitu tadi bawa pembalut buat cewek-cewek. Terus habis itu jangan lupa bawa basic medicine, obat dasar gitu loh, obat-obatan dasar kayak gitu. P3K. Yang paling penting buat yang lagi haid itu adalah asam mefenamat buat nyegah nyeri. Kan pastilah ya cewek-cewek ini pasti ada dilepnya kayak gitu kan. Nah itu tuh biar kita nggak bad mood, biar kita nggak pengen menerkam seluruh timnya kita, itu kita harus banget bawa obat buat nyegah nyeri itu. Cewek kalau lagi mendaki gunung terus bad mood, tendanya ambruk. Semuanya diterkam. Iya, semuanya dihoro-hari kayak gitu kan. Asam fenamat, kalau saya biasanya bawa CTM. Oh ya nggak apa-apa sih. Langsung pingsan. CTM kan buat tidur. Iya kan, buat tidur kan. Tapi ya enggak lah, kalau pakai CTM saya mengurangi obat-obat seperti itu daripada nanti pendakian nggak sunrise, telat bangun ya, akhirnya kita ketinggalan kereta, ketinggalan mantan yang sudah lalu sama kereta.
Iya, bawa obat-obatan lah yang paling penting buat antisipasi. Sama ini sih kayak minyak kayu putih kayak gitu loh. Bawa parfum juga nggak sih kalau pendakian? Biasa, ya? pasti itu wangi. Biar nggak lepek. Iya, biar ketemu mantan kita nggak bau apek kayak gitu, bau badek. Minyak kayu putih itu juga bisa digunakan ya teman-teman ketika kencing ya mungkin. Iya, kan kita kalau ya. haid kan baunya beda kan ya, baunya darah. Betul. Kayak gitu kan. Biar nggak mengundang netral. Solusinya itu. Hewan-hewan buas yang ada di situ dan juga makhluk makhluk itu kayak gitu. Diberi punya kayu putih ya, caplang apa itu iya, cap gajah ya itu langsung ditaburkan aja di di sekitar itu supaya nggak tercium ya. Mungkin ada pengalaman mistis yang sejauh ini sudah dirasakan. Kalau mistis, yang paling mistis ini adalah di Welirang. Ya, Welirang lagi. Welirang lagi itu pas waktu turun sih malahan. Waktu udah turun dari pondokan ke base camp. Iya, ke base camp itu kan gini banget. Kok ke base camp ya? Ke itu loh yang pos kedua kalau nggak salah. Ya, pos 2 ya. Itu kan turun banget dan masih berbatu-batu kan. Iya. Nah itu tuh kan bawa karir yang 60 liter. Kuat ya? Gimana lagi? Itu cuma berempat aku naiknya. Berapa orang? 4 orang cuma? Iya, 4 orang. Ceweknya? Dan aku cewek sendiri guys. Gila. Terus? Kayak gitu. Terus habis itu aku kan bawa karir yang 60 liter. Nah pas turun itu di belakangku tuh ada pacarku tapi jaraknya jauh. Pacar ya, ingat ya? Pacar ya. Kan jaraknya lumayan jauh. Tapi itu kayak pas ada yang gini-giniin loh. Iya. Ditarik-tarik gitu. Terus kan kondisinya aku lagi haid lagi. Pengen marah gitu ya rasanya. Terus aku tuh kesel kok ditarik-tarik. Terus aku tuh kirain pacar aku yang narik. Aku langsung gini, apaan sih mas kayak gitu. Terus aku kaget, ternyata dia masih jauh jaraknya. Terus habis itu setelah itu kayak oh ya udahlah ya kayak gitu. Lanjut jalan. Terus tiba-tiba itu aku pengen nangis, tapi pengen nangisnya itu gara-gara putus cinta. Padahal kan aku nggak putus, aku baik-baik aja sama pacarku. Aku tuh pokoknya pengen mati gara-gara putus cinta. Nggak tahu kenapa, terus aku langsung nangis sesenggukan. Terus diistirahatin lah sama teman-teman aku, didoa-doain kayak gitu. Sampai pendaki lain juga ketemu pendaki lain juga ikut doain kayak gitu, kasih minum dan segala macam. Terus habis itu aku ceria lagi kayak biasa ya, nyerocos kayak gini lah. Kan kayak aneh sekali tuh, apa-apaan itu sih yang paling membuat apaan nih kayak gitu. Ternyata halusinasi itu nggak cuma di sosial media ya, ternyata di gunung juga gitu. Kadang kita halu tanpa kita sadari. Halunya apalagi kemasukan kayak gitu kan. Mungkin dia pengen menyampaikan apa kayak gitu kan. Dan kondisi kita juga lagi nggak suci. Jadi kalau pas haid itu pikiran positif aja sih. Mungkin pas itu aku lagi capek banget kan, habis turun ya gitu. Malam ya itu turunnya juga. Maghrib lah. Itu kan perubahan dimensi kan. Perubahan gitu ya, hawa-hawa mistis dari senja kan, senja. Iya, mamam tuh senja. Ya makan tuh senja. Senja tuh nggak adanya maghrib sebenarnya. Jangan ini maaf ya anak-anak indie, teman-teman indie. Saya juga indie kok. Anak senja lah. Enggak. Senja itu bagus kok. Apalagi sama kalau kita sambil minum teh pucuk ini. Ya lanjut ya, itu pengalaman mistisnya di situ ya. Karena memang di Gunung Arjuna Welirang itu treknya selain treknya naik yang tretes lah ya, yang perlu digarisbawahi via tretes itu treknya naik, apalagi kalau turun tuh sama saja kita akan menemukan bebatuan yang mungkin melatih kesabaran ataupun emosi kita. Jadi basically kita harus tetap sabar, tetap positif karena memang kita akan stamina keluar lebih banyak, tapi jangan sampai jangan sampai kita kecapean. Kalaupun kecapean kita harus segera mungkin istirahat dan bilang kepada teman-temannya supaya halusinasi yang tidak diinginkan masuk ke dalam diri kita. Karena ya Welirang memang nggak bisa dianggap remeh sih. Kerja sama tim sih harusnya yang paling. Karena apalagi gelap, udah nggak ada apa-apa, itu udah tanjakan asu juga. Dan itu akhirnya juga ngecamp sih, kan awalnya pengen langsung turun, ke base camp. Tapi lagi? Iya, ngecamp lagi di yang pos kedua itu. Ya pos 2. Kayak gitu. Enggak sekarang di pos 1 aja, kenapa?
lebih dekat. Masih jauh. Kondisi sudah tidak kondusif. Ya, halusinasi ya kan dia Iya. via traites itu pos itu jaraknya jauh-jauh banget ya. Jadi upayakan kalian sabar-sabarnya dibanyakin, jangan banyak keluh, apalagi Positive thinking. tracknya gitu ya. seperti itu nggak ada ampun ya. Itu pengalaman yang paling angker ya Mbak ya. Iya, Mungkin nggak ada pengalaman pernah sih sampai kayak yang lihat gitu, nggak pernah, alhamdulillah jangan sampai. Ya kalau lihat malah suka saya. Enggak, makasih. Malah seru. Kayak malah. ngaca dong aku. Iya. Tapi akhirnya gimana? Pacar akhirnya bisa mengendalikan Mbak? Bisa lah, ya itu akhirnya istirahat kan, ngecamp terus udah. Besoknya baru turun lagi. Iya, Bangkok. pagi enggak dong. Kalau pagi sudah Pagi sih turun jam lagi. 7-an gitu. Sudah sempat sarapan lagi. Iya. Karena sempat asupan sarapan. nutrisi harus Iya, dijaga. betul. Nggak cuma perutnya pasangan yang harus terjaga. Ada mungkin yang mau disampaikan seputar pendakian mungkin? Mbak ini kan di Jember nih. Jember itu kan banyak sekali beberapa gunung yang berdekatan maksud saya. Mungkin next ke depan mau mendaki gunung mana? Yang di usia sekarang mungkin Mbak pengen daki gunung tapi belum kesampaian? Pengennya Jawa Tengahan sih. Ya, Jawa Tengah. Iya, Halo Jawa Tengah. Mau ke daki gunung mana nih Jawa Tengah? Kalau Jawa Pertama Tengah, deh. Tujuan utama deh. Tiga. Sindoro Sumbing. Sindoro dulu. Iya, Sindoro Sumbing Perahu. Perahu. Iya. Sindoro Sumbing Perahu. Baik. Kalau Sindoro Sumbing jelas lah ya, mereka kan pemandangannya bagus banget dan terkenal kembar gitu loh. Kembar. Gunung kembar kan. Gunung kembar itu ada sih tapi ya. Yang enggak Gunung Kembar kan di Arjuna Mulirang. Oh iya, tapi Atasnya itu Gunung Arjuna, Gunung Kembar itu ya 12, apa 21 itu baru Ulirang. Iya, tapi kan Sindoro Sumbing kan Iya, juga kembar, juga. tapi enak jaraknya berdekatan. Iya. Jadi waktu yang kita keluarkan juga nggak sia-sia. Dua Kayak sekaligus. gitu. Iya, langsung dua sekaligus kan, soalnya aku di Jember ya. Kalau di Jawa Tengah kan jauh jaraknya. Biar nggak eman-eman. Biar nggak eman-eman. Ingat ya teman-teman, dua sekaligus berarti fisiknya luar biasa kuatnya. Ya. Luar biasa kuatnya, langsung dua ya. Terus habis itu kenapa itu selain kok perahu? Kalau perahu sih soalnya lagi ngehit sih ya. Berarti ngejarnya yang hits doang Iya dong. enggak sih, di sana tuh kayak pemandangannya, maksudnya jarak tempuhnya kan sedikit, cuma berapa? Ya paling enggak 2 jam. Ya 2 2 jam jam, lah. 3 jam lah. Normalnya. Kalau buat orang yang lagi sibuk-sibuk skripsi gini kan, Iya. cocok lah Cepet-cepetan. buat pelarian. Pelarian. Iya, pelarian Berarti lagi. gunung pelarian lagi. Iya, pelarian. Bukan sebatas hobi tapi pelarian ketika sakit hati. Iya betul. Perahu hits, ya. Tapi ada lebih yang lebih hits lagi sebenarnya. Apa? Gunung Bismo. Oh, enggak. Yang buka Ganjar Pranowo. Halo Pak, Ganjar Pranowo, Gubernur iya. Jawa Tengah. Ya itu sebenarnya kita bisa coba sih. Mungkin Mbak Alifah saya beri referensi. Sebenarnya di Dieng itu banyak sekali gunung yang indah selain Gunung Perahu. iya. Cuma memang rating tertinggi emang Perahu. Perahu. Kenapa? Memang jalur pendakiannya banyak, pemandangan yang diberikan juga lebih indah banget. Masih ada juga di Gunung Kembang, Gunung Bismo, Pakuaja, Rogo Jembangan maupun Pangonan. Nah, ini Pangonan nih. Pangonan nih gunung yang insya Allah segera viral. Karena ini sudah viral karena dia adalah gunung lokasi syutingnya Bung. Oh iya. Lokasi syuting pre-wedding. Pre-wed-nya. Pre-wednya Bung sama Teteh Akia. Jadi saya juga nggak sadar nih. Saya juga sering ke Dieng tapi nggak tahu kalau itu ternyata di Gunung Pangonan. Berarti kan Bung Firsa sama krunya lebih hebat cari tempat-tempat yang sepi dan lebih tenang buat prewed. Indah banget. Nggak diundang kemarin waktu nikahnya Firsa? Oh, diundang sih, cuma saya nggak datang. Nggak datang. Sibuk kuliah. Sibuk kuliah. Berarti titip doang berarti. Iya. Transfer OVO. Halunya tinggi, Pandangannya. halunya tinggi banget ya dari Jember ke Bandung ya, Jawa Timur ke Jawa Barat ya. Jadi Gunung Pangonan itu indah banget ya teman-teman. Sabananya itu bisa ditempuh cuma 20 menit dari base camp. Dan itu adalah lokasi prewednya. Deket banget. Lokasi prewednya Bung Firsa dan Teteh Akia. Kalian bisa mendaki, bisa di Google Maps sekarang pakai aplikasi. Ketik aja Gunung Pangonan. Indah banget, kita bisa ngecamp. Puncaknya sudah cukup jelas, tapi jarang sekali orang ke puncak karena cenderung ke Sabana aja. Di Sabana sudah cukup indah dan luas, mampu menampung beberapa tenda, tapi meskipun gunungnya maksudnya masih baru dikenal ataupun sudah lama dikenal, tetap jaga kebersihan. Iyalah. Karena kita sebagai pendaki harus meningkatkan kepedulian terhadap sampah, jangan sampai terbuang sembarangan. Kalau ke gunung cuma mau buang sampah, mending nggak usah ke gunung lah ya. Di kos kamu aja. Emang kos ke tempat sampah. Ya nggak gitu kan, di setiap kos-kos kan ada tempat sampah. Iya. Orang kadang di kos aja orang malas buang. Iya betul. Apalagi di gunung ya kan.
kita kembali lagi ke diri kita masing-masing lah, kita saling mengingatkan, nggak ada salahnya saling introspeksi, karena memang kadang kita apa yang kita bawa cenderung malas kita bawa turun kembali, bukan malas sih, cuma kesadaran aja yang belum ditingkatkan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Itu aja sih. Itu aja sih ya. Jadi sibuk banget ya kelihatannya di Jember ya, tapi saya rasa di Jember skripsi lah. Supaya lulus ini. Iya, skripsi tapi jangan lupa mendaki. Iya. Masih banyak gunung di sekitar Jember yang harus kamu daki ya. Mungkin Argopuro. Dekat-dekat kan dari Jember. Iya sih, yang udah pernah sih pacar saya sih. Pacarnya doang. Berarti cuma Mbak Alifa dipamerin titip fotonya. foto. Ya dia bawa foto yang kecil itu, foto yang kecil ya. Foto saya udah foto loh di Taman Hidup loh ya. Taman Hidup doang. Baru tadi belum sampai Puncak Rengganis ya. Nah, sudah dong. Puncak Rengganis juga udah. Berarti kan besok kalau punya anak namanya dikasih nama Rengganis. Karena pacarnya Semeru dong, Mahameru dong. Soalnya kita ketemunya di Mahameru. Oh, ketemunya di Mahameru. Iya. Jangan Mahameru namanya. Siapa? Tanjakan Cinta. Verbena aja. Iya, verbena aja. Nanti makannya jadi parasit dong. Dia kan tumbuhan yang menyerap air lalu banyak. Malah gak enak, nanti dia malah ngerepotin teman-temannya. Tanjakan Cinta aja. Apa Ranupani gitu. Ranupani lebih indah. Iya. Apa yang penting nanti jangan dipikir nanti deh. Iya. Kalau anakku kembar kan gimana ya, susah kan. Yang penting jangan diberi nama Jambangan ya. Nanti kalau orang masuknya Jonggring Saloko aja. Ya, racun dong nanti ya. Nanti kalau Jambangan kesannya itu kan tahu kan, Jambangan kan Jambangan itu kan. Cuma nanti kalau orang salah ngomong nyebutnya lagi dikira Jamban, takutnya seperti itu. Wah, jelek akhirnya. Padahal Jambangan kan indah banget. Jambangan kan indah banget tuh. Kita bisa lihat Semeru udah deket jelas. Apa bisa buat ngecamp tapi masih ada sering macan sih gitu. Iya, Jadi kita Pantera, kita lebih safety-nya di Kalimati. Jadi buat teman-teman yang di rumah sudah menikah bingung ngasih nama siapa. Kalau kalian memang pendaki, nggak harus pendaki sih, mungkin punya filosofi bingung, kasih aja nama gunung-gunung supaya kalian mungkin Edelweiss lah atau Surya Kencana. Yes, Edelweiss. Tapi Edelweiss kan nggak boleh dipetik ya. Jangan sampai dipetik, boleh dulu ya. Abadi. Bunga abadi, lebih abadi kamu daripada dia. Karena dia udah duluan kepelaminan daripada kamu. Udah Mbak Alifa? Sudah. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Buat teman-teman di rumah, sebelum saya akhiri video kali ini, saya mohon kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan dengan video yang saya bagikan setiap harinya atau setiap kali saya posting. Nah teman-teman mungkin kalau di rumah pengen saya wawancarai, ingin saya hadirkan seperti Mbak Alifa yang dari Jember ini, monggo hubungi saya, temukan saya di Instagram, bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kalian nanti bisa hubungi saya untuk saya hadirkan mungkin di studio yang mini saya ini ya, masih sederhana, masih kecil, untuk saya wawancarai. Silahkan, nggak apa-apa, mau pendaki sejak umur berapa atau berapa, mungkin viral atau gimana, saya persilahkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengeklik video ini dari awal hingga akhir dan sudah menonton. Selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sebelum kita berpisah, setelah saya bilang This is Katniss Adventure, nanti kita sama-sama bilang salam lestari gitu ya. Ya okay. Saya bilang This is Katniss Adventure dulu, baru nanti salam lestari bareng-bareng. Terima kasih. This is Katniss Adventure. Salam lestari. Pesona